Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas pengantar manajemen. Baik, sudah siap ya untuk mengikuti kelas pada pagi hari ini. Nah, untuk pertemuan ke-12, di sini kita akan membahas mengenai budaya organisasi. Materi di pertemuan ke-12 yaitu terkait dengan budaya organisasi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya diharapkan nanti Anda semua setelah mengikuti kelas pada pagi hari ini mampu memahami dan menganalisis budaya organisasi dan elemen-elemen lingkungan organisasi yang berpengaruh terhadap organisasi. Nah, ini untuk subtopik bahasan kita pada pagi hari ini ada definisi budaya organisasi, proses penciptaan budaya organisasi, karakteristik budaya organisasi, fungsi budaya organisasi, dan yang terakhir adalah model budaya organisasi. Nah, ini adalah topik-topik atau subtopik yang akan kita bahas di pertemuan pagi hari ini. Baik, kita masuk pada bahasan yang pertama yaitu budaya organisasi ya, definisi budaya organisasi. Nah, ini yang pertama ada definisi budaya organisasi menurut Robbins ya. Di sini Robbins mengungkapkan bahwa budaya organisasi adalah suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota organisasi atau suatu sistem dari makna bersama. Sistem makna bersama ini merupakan perangkat karakteristik utama yang dihargai di dalam organisasi itu sendiri. Kemudian ada definisi budaya organisasi menurut Fukuyama. Di sini Fukuyama mengungkapkan bahwa budaya organisasi adalah common understanding ya, atau kebersamaan pengertian, kebersamaan pemahaman para anggota organisasi untuk berperilaku sama baik di luar maupun di dalam organisasinya. Jadi budaya organisasi ini merupakan karakteristik utama di dalam organisasi yang dianut oleh seluruh anggota organisasi. Kemudian di Fukuyama juga mengungkapkan bahwa budaya organisasi ini kesamaan pemahaman ya, atau kebersamaan pengertian, dia ungkapkan seperti itu. Ya, jadi pemahaman yang sama ya yang terbentuk di dalam suatu organisasi tersebut terhadap seluruh anggota organisasi ya, di mana nantinya para anggota organisasi akan berperilaku sama ya baik di luar maupun di dalam organisasinya. Nah, jadi budaya organisasi ini bisa membentuk karakteristik anggota organisasi nih atau anggota organisasi. Nah, biasanya kelihatan ya, kelihatan dari anggota-anggota atau orang-orang yang berada di dalam organisasi itu sendiri ya. Jadi menimbulkan kesamaan karakteristik atau kesamaan sikap ya, kesamaan pemahaman. Itu yang disebut sebagai budaya organisasi. Nah, ini ada beberapa contoh budaya organisasi. Yang pertama adalah budaya organisasi pada Lion Air. Ini Lion Air sering melakukan pertemuan informal dengan karyawan untuk mendiskusikan ide-ide yang dapat meningkatkan pengembangan perusahaan. Budaya transparansi ini sering dipuji dan menjadi inspirasi bagi para karyawannya. Nah, kemudian Lion Air juga sering mengikutkan karyawannya pada pelatihan-pelatihan ya, untuk meningkatkan kemampuan ya para karyawan. Ya, jadi budaya transparansi ini yang dibentuk di dalam Lion Air. Ya, jadi di dalam Lion Air ini karyawan atau anggotanya itu bebas ya untuk mengungkapkan ide-idenya ya, untuk mengungkapkan pemikiran-pemikirannya ya yang dapat mengembangkan perusahaan atau organisasinya. Kemudian ada Google. Nah, ini Google berpegang pada budaya kerja casual atau terkesan santai yang membuat para karyawannya lebih merasa bebas mengutarakan ide dan menunjukkan potensi terbaik mereka. Selain itu, transparansi informasi menjadi hal dasar kedua yang paling dipegang oleh perusahaan Google. Ya, jadi nanti kalau Anda search ya untuk kantor Google ya, atau karyawan Google, mereka cenderung untuk stylenya itu adalah casual. Ya, mereka kerja secara santai ya. Karena menurut Google ya, dengan budaya kerja yang casual itu karyawannya bisa menumpahkan seluruh ide-idenya ya, kreativitasnya ya untuk meningkatkan organisasi atau perusahaan. Kemudian budaya yang kedua adalah transparansi. Ya, transparansi informasi. Jadi seluruh karyawan Google itu mengetahui apa sih yang sedang perusahaannya kerjakan
Kemudian para karyawan itu juga tahu nih project-project masing-masing rekan kerjanya. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi ya. Jadi semuanya dapat mengetahui informasi yang ada di dalam perusahaan Google. Kemudian Telkom Indonesia. Nah ini perusahaan Telkom ini punya jargon The Telkom Way, yaitu keyakinan melakukan yang terbaik dengan didasari integritas, antusias, totalitas dengan nilai solid, speed, smart, serta diimplementasikan melalui perilaku, imajinasi, fokus, dan action untuk memberikan yang terbaik. Nah, ini tadi salah satunya ada unsur speed, ya, di mana Telkom selalu bertindak secara cepat dalam setiap pekerjaan. Kecepatan bertindak merupakan faktor kunci untuk memenangkan persaingan, baik kecepatan dalam merespon peluang bisnis, kecepatan menghasilkan layanan, dan kecepatan menghasilkan inovasi-inovasi. Ya, jadi untuk Telkom itu karyawannya cenderung ketika mengerjakan suatu pekerjaan, yaitu dilakukan secara cepat. Karena ini menjadi budaya yang dibentuk di dalam Telkom, yaitu speed. Nah, ini contoh-contoh budaya organisasi ya, dan setiap organisasi ya atau setiap perusahaan itu punya budaya sendiri ya yang membentuk karakteristik karyawan atau anggota yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Ya kayak misalnya budaya untuk pagi ya, misalnya pagi ada briefing nih, kemudian mengungkapkan yel-yel. Nah, atau setiap pagi ada salah satu anggota yang memberikan istilahnya kata-kata penyemangat ya atau kata-kata motivasi. Nah, ini budaya yang dibentuk di dalam perusahaan tersebut, atau budaya untuk saling menyapa. Jadi kepada seluruh karyawan itu harus saling menyapa. Nah, itu budaya. Disiplin, nah itu budaya. Ya, jadi yang dibentuk di dalam perusahaan tersebut. Nah, ketika individu masuk ke dalam organisasi atau perusahaan, mereka masuk ke dalam norma, aturan-aturan formal, dan prosedur formal organisasi tersebut. Di samping itu, mereka juga masuk pada kode-kode tingkah laku formal, ritual, tugas, sistem pembayaran, istilah, dan gurauan-gurauan yang hanya dapat dimengerti oleh orang-orang yang ada di dalam organisasi. Nah, elemen-elemen ini merupakan beberapa dari manifestasi budaya organisasi. Ya, jadi mungkin khususnya yang sudah bekerja ya. Nah, itu terasa nih, apa sih yang ada di dalam perusahaan saya? Ya, misalnya tadi kayak ini kan bentuk manifestasinya, bentuk nyatanya itu dalam bentuk aturan ya, kemudian tingkah laku ya, atau kode-kode tingkah laku yang ada di dalam perusahaan, gurauan-gurauan ya, kadang candaan-candaan gitu. Ketika kita masuk ke satu perusahaan dengan perusahaan lain itu akan berbeda. Nah, yang membentuk itu adalah budaya. Kemudian ada istilah ya, tugas, ritual. Ya, ritual kayak tadi misalnya setiap pagi ya ada briefing, kemudian mengucapkan yel-yel. Atau kalau misalnya kalian perhatikan ya di Matahari Devstone, yaitu ketika keluar ya, saya dulu sempat memperhatikan ya karyawannya ketika masuk ke tokonya ya. Nah, itu kan ada customer service area. Nah, di situ mereka ketika keluar masuk ke dalam toko, mereka selalu membungkukkan badan. Nah, itu budaya ya. Budaya yang dibentuk di dalam suatu perusahaan. Ya, jadi budaya bisa berbentuk apapun ya. Kayak misalnya Anda pernah bekerja di satu perusahaan dengan perusahaan lain, kok rasanya beda ya, aturan-aturannya kok beda ya. Nah, itu budaya yang dibentuk di dalam suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya, kita masuk pada proses penciptaan budaya organisasi. Nah, dalam proses penciptaan budaya organisasi ini ada 3 ya. Yang pertama, pendiri hanya merekrut dan mempertahankan karyawan yang sepemikiran dan seperasaan dengan mereka. Ya, jadi di sini pendiri organisasi atau perusahaan, dan dia hanya merekrut yang satu sepemahaman, ya, yang satu pemikiran. Nah, sehingga budaya yang dia bentuk atau budaya yang si pendiri ini bentuk itu dapat tercipta dengan cepat. Kemudian yang kedua, pendiri melakukan doktrinasi dan mensosialisasikan cara pikir dan perilakunya kepada karyawan.
Jadi proses penciptaan budaya yang kedua adalah pimpinan mendoktrin ya dan mensosialisasikan kepada karyawannya apa sih yang harus diperbuat oleh karyawannya ya. Kemudian ritual atau kebiasaan apa sih yang perusahaan lakukan ya. Kemudian bagaimana sih tadi ada sistem pembayaran yang dilakukan di perusahaan ya, bagaimana karyawan harus bersikap ya ke sesama karyawan lainnya, ke atasan ya atau ke bawahannya. Nah, kemudian proses penciptaan budaya yang ketiga adalah pendiri bertindak sebagai role model ya atau model peran yang mendorong karyawan untuk mengidentifikasi diri dan dengan demikian menginternalisasi keyakinan, nilai dan asumsi pendiri tersebut. Ya, jadi di sini pendiri menjadi contoh ya untuk karyawan-karyawannya bagaimana harus bertindak di dalam organisasi tersebut. Nah, ini adalah 3 proses penciptaan budaya organisasi. Selanjutnya kita masuk pada karakteristik organisasi. Nah, ini untuk karakteristik budaya organisasi di sini ada 7 karakteristik ya. Yang pertama adalah inovasi dan pengambilan risiko. Ya, jadi budaya yang ada di dalam organisasi ya itu harus memiliki dorongan ya kepada karyawan ya agar karyawan itu mampu untuk berinovasi atau mengungkapkan kreativitasnya ya dan berani mengambil risiko. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu perhatian. Sejauh mana karyawan diharapkan memperlihatkan presisi, kecermatan, analisis dan perhatian terhadap hal yang lebih rinci ya atau detail ya. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah orientasi hasil, yaitu sejauh mana manajemen memusatkan perhatian pada hasil ya bukan pada proses. Kemudian orientasi orang, yaitu sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek hasil-hasil kepada setiap anggota organisasi ya atau setiap orang yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Kemudian orientasi tim, yaitu sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan dalam tim-tim kerja, bukannya individu. Kemudian keagresifan, sejauh mana orang-orang ya atau anggota yang ada di dalam organisasi itu memiliki tingkat keagresifan ya dan kompetitif dan bukannya santai-santai ya. Jadi budaya organisasi itu harus membuat seseorang menjadi kompetitif, menjadi bersemangat ya. Kemudian yang terakhir adalah kemantapan. Sejauh mana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo daripada pertumbuhan. Ya, jadi status quo itu mempertahankan kondisi yang sekarang berjalan. Baik, selanjutnya kita masuk pada fungsi budaya organisasi. Nah, yang pertama untuk fungsi budaya organisasi adalah menetapkan tapal batas antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Ya, jadi budaya organisasi itu bisa menentukan batasan ya antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Nah, itu biasanya terbentuk atau terlihat dari karakteristik anggota yang ada di dalam organisasi tersebut. Ya, jadi yang membedakan perusahaan A dengan perusahaan B itu ya budayanya. Gitu kan. Meskipun misalnya jenis industri yang didalami sama, ukuran perusahaan sama misalnya ya. Tapi yang membedakan apa? Yang membedakan adalah budaya yang dibentuk di dalam organisasi itu sendiri. Kemudian yang kedua, organisasi menjadi identitas dari para anggota organisasi. Budaya organisasi menjadi identitas bagi para anggota organisasi. Kemudian yang ketiga, menimbulkan komitmen organisasi. Ya, jadi dengan adanya budaya ini seluruh elemen yang ada di dalam organisasi tersebut itu menjadi berkomitmen ya terhadap budaya organisasi tersebut. Misalnya budaya disiplin, budaya transparansi. Nah, seluruh anggota yang ada di dalam organisasi tersebut itu pasti akan menjadi disiplin, menjadi transparan. Kemudian memantapkan sistem sosial organisasi atau sebagai perekat sosial organisasi ya, dapat menjadi perekat antara anggota yang ada di dalam organisasi atau perusahaan tersebut.
Kemudian mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu serta membentuk sikap serta perilaku karyawan. Nah ini ya, budaya organisasi itu mampu membentuk sikap dan perilaku karyawan. Ya kalau yang tadinya misalnya nggak disiplin, nah setelah masuk ke dalam perusahaan tersebut harus mengikuti aturan nih atau ketentuan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Ya karyawan harus disiplin, masuknya harus jam 8 ya. Nah itu akan terbentuk nih lama-lama, karyawan itu lama-lama akan menjadi karyawan yang disiplin. Ini dalam mengerjakan menyelesaikan pekerjaan harus tepat waktu. Ya misalnya 1 bulan harus sudah laporan ya, 1 bulan harus laporan. Nah ini lama-lama terbentuk ya. Sikap-sikap yang seperti ini lama-lama akan terbentuk. Harus misalnya karyawan harus saling menghargai, saling menyapa antar satu dengan lainnya. Nah yang tadinya mungkin membatasi diri, nah lama-lama akhirnya dia bisa menghargai rekan-rekan yang lain. Kemudian menetapkan permainan organisasi. Jadi budaya bisa menetapkan nih permainan yang ada di dalam organisasi itu bagaimana ya, apa yang harus dilakukan oleh seluruh anggota yang ada di dalam organisasi itu bagaimana. Nah ini dibentuk oleh yang namanya budaya organisasi. Selanjutnya kita masuk pada budaya dominan. Budaya dominan mengungkapkan nilai-nilai inti yang dimiliki bersama oleh mayoritas anggota organisasi. Ketika berbicara tentang budaya sebuah organisasi, nah, hal tersebut merujuk pada budaya dominan. Jadi inilah pandangan makro terhadap budaya yang memberikan kepribadian tersendiri dalam organisasi. Jika organisasi tidak memiliki budaya, nilai budaya organisasi sebagai sebuah variabel independen akan berkurang secara signifikan karena tidak adanya keseragaman penafsiran mengenai apa yang merupakan perilaku seharusnya dan perilaku yang tidak seharusnya. Ya, jadi yang disebut budaya dominan adalah budaya yang melekat di dalam perusahaan atau organisasi itu sendiri ya, atau nilai-nilai inti yang melekat di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Ya, jadi kalau misalnya kita bahas tadi di Google ya, budayanya budaya transparasi, ya budaya casual. Nah, yang kita sebut itu adalah budaya dominan. Nah, di dalam perusahaan ya atau organisasi itu ada yang namanya subbudaya. Ya, nah itu biasanya dibentuk atau terbentuk di dalam departemen atau bagian-bagian di dalam suatu organisasi. Tapi untuk subbudaya ini biasanya mengacu pada budaya dominannya atau budaya intinya ya. Jadi misalnya di departemen keuangan nih, atau di bagian keuangan, nah ini dia biasanya punya budaya lain ya, budaya lain yang membedakan antara misalnya departemen keuangan dengan departemen produksi atau dengan departemen pemasaran. Nah ini yang disebut sebagai subbudaya. Nah tapi tentunya tidak menghilangkan nilai-nilai inti atau budaya dominan dari perusahaan tersebut. Kemudian kita masuk pada budaya dan pengaruhnya terhadap organisasi. Ya, ini ada budaya kuat versus budaya lemah, budaya versus formalisasi, dan budaya organisasi versus budaya nasional. Kita masuk pada budaya kuat dan versus budaya lemah. Budaya kuat memiliki dampak yang lebih besar pada perilaku dan lebih langsung dikaitkan dengan pengurangan tingkat keluarnya karyawan. Dalam suatu budaya kuat, nilai inti budaya itu dipegang secara intensif dan dianut bersama secara luas. Ya, jadi kalau untuk budaya kuat, itu budaya yang benar-benar melekat di dalam anggota atau melekat pada anggota organisasi. Ya, jadi dianut secara bersama ya, secara meluas oleh seluruh anggota organisasi, dipegang teguh oleh seluruh anggota organisasi. Nah, biasanya perusahaan atau organisasi yang memiliki budaya kuat itu bisa diidentifikasi, salah satunya adalah dengan berkurangnya tingkat keluar masuk karyawan. Tuh ya. Jadi di sini diungkapkan bahwa ketika karyawannya kok sering keluar masuknya, nah itu berarti budaya yang terbentuk di dalam perusahaan tersebut tidak kuat ya atau lemah. Tapi ketika tingkat keluar masuk karyawannya rendah, nah itu menunjukkan bahwa budaya yang terbentuk di dalam organisasi tersebut sangat kuat ya atau kuat. Kemudian ada budaya versus formalisasi.
Nah, ini suatu budaya yang kuat meningkatkan konsistensi perilaku. Budaya yang kuat dapat bertindak sebagai suatu pengganti untuk formalisasi. Formalisasi tinggi dalam suatu organisasi menciptakan ketertiban dan konsistensi. Suatu budaya yang kuat mencapai tujuan akhir yang sama tanpa perlu dokumentasi tertulis. Jadi di sini yang dimaksud sebagai formalisasi adalah aturan-aturan tertulis, ya. Nah, sedangkan organisasi atau perusahaan ya jika memiliki budaya yang kuat, nah itu mereka cenderung bisa mengurangi bentuk-bentuk formalisasi atau bisa mengurangi aturan-aturan secara tertulis. Ya, sedangkan perusahaan yang memiliki budaya yang lemah, nah ini manajemen cenderung untuk semakin meningkat ya, membuat terkait dengan pembuatan aturan, pembuatan ketentuan yang harus diikuti. Kemudian budaya organisasi versus budaya nasional. Riset menunjukkan bahwa budaya nasional memiliki dampak yang lebih besar pada karyawan daripada budaya organisasi mereka. Jadi di sini dikatakan bahwa budaya nasional ya, atau budaya yang sudah melekat dari pada diri kita masing-masing dari lahir ya sampai dengan besar kan. Nah, itu lebih kuat ya, memiliki dampak lebih besar daripada budaya organisasi. Ya, jadi ketika seseorang masuk ke dalam organisasi, nah itu kadang-kadang kalau misalnya budaya organisasinya bertentangan dengan budaya nasional atau budaya yang sudah yang kita bawa ya dari selama ini ya, nah itu biasanya akan bertentangan ya atau menolak ya budaya organisasi tersebut. Nah, ini contohnya. Karyawan Jerman pada sebuah fasilitas IBM di Munich akan lebih dipengaruhi oleh budaya Jerman daripada budaya IBM. Jadi di sini karyawan IBM membuat perusahaan di Munich, Jerman ya. Nah, tapi budayanya agak bertentangan dengan budaya masyarakat Jerman ya. Nah, maka di sini ketika merekrut karyawan Jerman, ya karyawan yang merupakan masyarakat dari negara Jerman, nah dia cenderung menolak ya. Kenapa? Karena budayanya berbeda nih dengan budaya yang ada di negara saya. Kemudian ini ada juga budaya Jepang yang telah sangat kuat membentuk budaya perusahaan Mazda. Ya, jadi Mazda itu budaya organisasinya ya dibentuk dari budaya Jepang ya. Jadi mengikuti budaya nasional atau budaya orang-orang Jepang. Nah, dan karyawan Jepang menolak nilai budaya tipe Ford. Nah, ketika Ford membangun industrinya, ya kemudian merekrut masyarakat Jepang ya untuk menjadi anggota ya atau karyawan di perusahaan tersebut. Nah, masyarakat Jepang menolak nih karena apa? Karena di sini Ford menetapkan budaya yang berbeda dengan budaya masyarakat Jepang. Kesimpulannya bahwa budaya nasional lebih besar pengaruhnya daripada budaya organisasi terhadap pemahaman perilaku orang di tempat kerja. Jadi kalau untuk perusahaan ya, ketika berdiri di suatu tempat, nah itu alangkah baiknya ya memperhatikan juga nih budaya masyarakat di wilayah tersebut seperti apa. Ya, nah jadi ketika nanti dilakukan rekrutan ya atau menggunakan tenaga masyarakat di daerah tersebut atau di wilayah tersebut, nah itu bisa berjalan secara harmonis ya. Kemudian kita masuk pada model budaya organisasi OCAI atau Organizational Culture Assessment Instrument. Nah, menurut OCAI ya, budaya organisasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah hierarchy culture, kemudian market culture, ada clan culture, dan adhocracy culture. Ya, jadi menurut OCAI untuk budaya ini diklasifikasikan menjadi 4. Nah, apa saja? Kita coba masuk pada yang pertama adalah hierarchy culture. Nah, untuk budaya organisasi jenis hierarki ya dilandasi oleh struktur dan kendali. Lingkungan kerja bersifat formal dan pengendalian sangat ketat.
Kepemimpinan didasarkan pada koordinasi dan pemantauan yang terorganisir dengan budaya yang menekankan efisiensi dan prediktabilitas. Nilai dari kebudayaan hierarki adalah konsistensi dan keseragaman. Sukses dalam konteks organisasi yang mengadopsi kebudayaan hierarki adalah perencanaan yang andal, kualitas produk dan layanan yang tinggi, pengiriman yang tepat waktu, dan biaya operasional yang rendah. Ya, jadi perusahaan yang menganut hierarchy culture ini cenderung strukturnya jelas ya, struktur dan kendalinya itu jelas. Kemudian ketat ya, pengendalian yang ada di dalam perusahaannya itu cenderung ketat ya, semua terorganisir dengan baik ya. Kemudian menekankan pada efisiensi. Nah, ini biasanya perusahaan-perusahaan yang ketat-ketat ini ya, atau yang tingkat disiplinnya tinggi atau tingkat kendalinya tinggi ya, strukturnya jelas. Nah, ini perusahaan ini cenderung menganut pada model hierarchy culture. Baik, selanjutnya sukses dalam konteks budaya yang berkarakteristik kebudayaan pasar ini adalah mendapatkan pangsa pasar terbesar dan menjadi pemimpin pasar. Baik, ini ya. Jadi kalau untuk market culture ini perusahaannya cenderung fokusnya pada pasar atau pada market ya, pada pelanggan. Tidak istilahnya tidak terlalu fokus pada karyawan ya atau sumber daya yang ada di dalam perusahaan tersebut. Yang penting saya memperoleh keuntungan yang terbesar. Yang penting barang saya diterima di pasar ya, pelanggan saya banyak, saya bisa menjadi market leader di industri yang saya tekuni. Nah, perusahaan-perusahaan tersebut itu berarti dia mengadopsi yang namanya market culture. Kemudian ada clan culture. Dalam organisasi yang berkebudayaan klan ini, setiap anggota dalam organisasi memiliki rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Para pemimpin atau pemimpin organisasi dianggap sebagai mentor dan bahkan sebagai figur seorang ayah yang bertindak sebagai kepala keluarga. Tipe kebudayaan klan ini mirip dengan organisasi tipe keluarga yang berusaha untuk mencapai mufakat dan komitmen melalui keterlibatan dan komunikasi antar anggota, menghargai kerjasama, partisipasi, dan konsensus. Kemudian, sukses dalam konteks kebudayaan klan ini adalah memenuhi kebutuhan pelanggan dan kepedulian terhadap masyarakat. Jadi untuk clan culture ini adalah tipe organisasi ya, tipe budaya organisasi yang menekankan kekeluargaan ya di dalam perusahaan tersebut ya. Jadi pimpinan ya di sini cenderung dianggap cenderung menjadi mentor ya, atau di sini dikatakan menjadi figur seorang ayah ya yang mampu mengayomi karyawannya ya, yang mampu bisa menjadi mentor, bisa jadi fasilitator ya. Jadi tingkat atau cara memimpinnya itu tidak sekaku ya pada perusahaan lain ya, atau yang menganut budaya lainnya. Jadi di sini cenderung ini ya. Jadi ada komunikasi antar anggota, komunikasi antar anggotanya baik, keterlibatan antar anggotanya baik, yang menghargai kerjasama, partisipasi. Nah, ini bentuk budaya perusahaan yaitu clan culture. Kemudian ada adopsi culture. Budaya organisasi jenis ini didasarkan pada energi dan kreativitas. Anggota organisasi atau karyawan didorong untuk berani mengambil resiko, bereksperimen, dan berpikir di luar kebiasaan untuk menyelesaikan sesuatu. Para pemimpin atau pemimpin organisasi dianggap sebagai inovator dan entrepreneur. Kebudayaan advokasi ini mendorong organisasi atau perusahaan untuk berkembang dengan menciptakan produk-produk dan layanan yang inovatif dan cepat menanggapi perubahan pasar. Sukses dalam konteks kebudayaan advokasi ini adalah memiliki produk dan layanan baru serta menjadi pelopor terhadap sesuatu yang baru. Nah, contohnya ini ada Google dan Facebook ya yang menerapkan advokasi culture. Oke, jadi di sini karyawannya dibebaskan untuk
berkreativitas ya, didorong untuk berani mengambil resiko, didorong untuk mau bereksperimen ya, atau berpikir di luar kebiasaannya ya, berpikirnya out of the box ya, jadi tidak seperti yang pada umumnya gitu kan. Nah kemudian berani ya, inovatif, kreatif. Nah ini bentuk perusahaan dengan budaya adokrasi. Contohnya Google dan Facebook tadi ya. Nah selanjutnya pada setiap perusahaan ini secara umum sih tidak menganut satu bentuk budaya ya. Jadi untuk misalnya perusahaan A pakainya clan culture, perusahaan B pakainya adokrasi. Nah, ini untuk seluruh perusahaan itu bisa ya, dalam satu perusahaan itu menganut beberapa budaya ya yang memang pas ditempatkan di setiap bagian. Kayak misalnya nih perusahaan A ya, adokrasi culture ini diimplementasikan pada departemen R&D atau Research and Development ya, karena pada departemen tersebut kan memang dibutuhkan kreativitas yang tinggi, dibutuhkan inovasi-inovasi ya, dibutuhkan cara berpikir yang di luar, yang out of the box tadi. Nah kemudian misalnya untuk Nah, misalnya pada departemen produksi, nah ini menerapkan hierarchy culture, ya karena itu berhubungan dengan produksi dan anggaran, berhubungan dengan bahan baku tenaga kerja ya, yang harus istilahnya tepat ya untuk menghasilkan sejumlah produksi tertentu, gitu ya. Jadi menerapkan hierarchy culture nih, pengendaliannya harus ketat, ya harus sesuai dengan tadi ya prediktabilitas ya. Harus diprediksi secara tepat ya, pelaksanaannya dalam proses pelaksanaannya harus dikendalikan secara baik ya, sehingga nanti hasilnya bisa sesuai dengan apa yang direncanakan atau diprediksikan atau direncanakan. Kemudian misalnya market culture ini diterapkan pada departemen pemasaran, misalnya yang orientasinya pada pasar, orientasinya pada customer atau konsumen. Nah ini bisa menerapkan market culture ya. Nah, jadi untuk satu organisasi itu tidak terpaku pada satu bentuk model budaya saja ya, tapi bisa dalam satu organisasi itu mengimplementasikan beberapa model budaya yang diungkapkan oleh OCA. Selanjutnya saya akhiri, terima kasih banyak, sukses dan sehat selalu untuk Anda semua. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.